Sebuah kabar mengejutkan datang dari kantor Kementerian Keuangan. Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa pada 10 Oktober 2025 menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70 Tahun 2025 atau PMK 70 2025 yang memuat rencana strategis Kementerian Keuangan tahun 2025 hingga 2029. Di dalamnya disebutkan bahwa salah satu RU yang diusulkan adalah RU tentang perubahan harga rupiah atau redenominasi. Kementerian Keuangan menargetkan bahwa RU redenominasi akan selesai pengesahannya pada tahun 2026 atau 2027. Tujuannya untuk efisiensi transaksi, memperkuat citra rupiah, meningkatkan kredibilitas mata uang, memudahkan pencatatan keuangan dan sistem pembayaran digital. Redenominasi di sini beda dengan centering. Jika centering artinya pemotongan nilai uang, maka redenominasi hanyalah penyederhanaan angka. Ide untuk menyederhanakan nominal mata uang rupiah dengan cara mengurangi angka 0 pada pecahan rupiah tanpa mengubah daya beli atau nilai realnya telah muncul sejak lama. Misalnya pada sekitar 2010, Bank Indonesia bersama Kemenq mulai melakukan kajian terkait redenominasi. Pada 2013, draft RUU untuk perubahan harga rupiah atau redenominasi pernah diajukan namun tidak jadi disahkan. Selama beberapa tahun selanjutnya wacana ini muncul sesekali, namun masih menunggu momentum dan kesiapan regulasi serta aspek teknis lainnya. Dalam rencana redenominasi saat ini, tahapan penting yang harus dilakukan meliputi sosialisasi kepada publik, pencetakan atau penyiapan uang baru, periode peredaran bersama antara uang lama dan uang baru sebagai transisi, kemudian penarikan uang lama. Karena sifatnya regulasi besar dan kompleks, melibatkan sistem pembayaran, akuntansi, pencetakan uang, teknologi, edukasi masyarakat, maka prosesnya diperkirakan memakan waktu beberapa tahun. Banyak negara di dunia pernah melakukan redenominasi mata uang dengan alasan yang berbeda-beda. Mulai dari hyperinflasi, reformasi ekonomi, hingga modernisasi sistem keuangan. Negara yang melakukan redenominasi dengan tujuan modernisasi dan penyederhanaan antara lain Turki pada 2005 dengan penyederhanaan 1 juta lira menjadi 1 lira. Negara lain adalah Rusia pada tahun 1998 dengan menyederhanakan 1.000 rubel menjadi 1 rubel. Hal ini dilakukan pasca reformasi ekonomi Rusia dengan tujuan melakukan stabilisasi pasca runtuhnya Uni Soviet. Sementara itu, redenominasi pernah dilakukan dengan motif memulihkan kepercayaan publik setelah inflasi ekstrem. Di antaranya Zimbabwe pada 2006 hingga 2009. Redenominasi dilakukan beberapa kali mulai $1.000 Zimbabwe menjadi $1, lalu 10 menjadi 1 hingga 1 miliar menjadi 1. Kasus hyperinflasi ekstrem akhirnya meninggalkan dolar Zimbabwe dan memakai USD. Venezuela pada 2008, 2018, dan 2021 juga melakukan redenominasi besar, hingga total 14 nol dihapus. Namun hyperinflasi terus berlanjut meski sudah disederhanakan. Dari pengalaman negara lain, redenominasi hanya berhasil jika inflasi stabil dan ekonomi kuat. Selain itu butuh sosialisasi luas dan transaksi bertahap yang biasanya memakan waktu 2 hingga 3 tahun. Sementara itu pola umum gagalnya redenominasi terjadi karena inflasi belum terkendali, kebijakan fiskal dan moneter tidak disiplin, defisit besar, pencetakan uang berlebihan, dan hutang pemerintah yang tak terkendali membuat redenominasi gagal. Negara yang tercatat gagal melakukan redenominasi adalah Zimbabwe dan Venezuela. Pengamat ekonomi Joshua Pardede menilai Indonesia saat ini sudah siap melakukan redenominasi. Syarat stabilitas makro yakni inflasi yang terkendali, pertumbuhan yang terjaga, serta cadangan devisa yang memadai, dan juga tentunya stabilitas sosial politik. Indikator-indikator tersebut menjadi alasan mengapa Indonesia dinilai berada pada momentum yang relatif kondusif. Jika pada tahun 2013 lalu draft RUU redenominasi ditolak DPR, maka kemungkinan yang sama pada rencana kali ini juga bisa terjadi. Pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan harus menyiapkan detail rencana redenominasi beserta tahapannya untuk meyakinkan publik dan parlemen sekaligus agar rencana kali ini berjalan mulus.
Oke, jadi akan ada pengurangan, gampang ini ya, pengurangan nolnya di mata uang kita. Jadi kalau misalnya 1.500.000, itu bakal jadi berapa tuh Pak? 1.500. Oh, kalau 1.555. Nah, jadi bla 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 bla. Tuh bakal jadi gimana tuh? Rp1.555. Kalau ada pecahannya sen kan berarti. Iya, jadi sen. Jadi lebih kecil lagi. Tahu sih apa benar sen apa enggak ya. Itulah ya nanti pemirsa. Tapi intinya adalah masyarakat punya harapan kalau sosialisasi untuk redenominasi ini dilakukan secara masif. Karena kita aja tadi bingung, ya kan? Ya, dan diharapkan ini tidak merugikan masyarakat. Tapi apa ya kata masyarakat soal rencana ini, kita lihat sama-sama. Ini kan kebijakan di pusat ya. Yang penting pertama saya kira sosialisasinya mesti masif. Karena itu akan terkait dengan seluruh hajat hidup masyarakat banyak. Kemudian yang kedua, kita ingin pastikan bahwa kebijakan itu jangan sampai merugikan rakyat. Sebenarnya kalau dari sudut pandang rakyat itu malah kita relatif tidak ada permasalahan. Karena kan ini isu lama ya. Isu lama tapi kayaknya memang baru Pak Menteri Purbaya yang bisa menjalankan. Paling istilahnya kita pinginnya agar konsep ini tidak merugikan masyarakat. Karena pasti kebijakan ada akses positif sama negatifnya. Jangan sampai negatifnya itu merugikan masyarakat. Saya kira ya kita semua tahulah masyarakat Indonesia ya dari berita-berita yang ada. Tapi yang paling penting adalah bagaimana kita harus belajar. Dulu pernah ada pemotongan mata uang itu. Bahkan korbannya adalah kakek saya sendiri. Bagaimana kakek saya punya tabungan yang cukup besar, ya. Ternyata ada pemotongan 1.000 menjadi Rp1. Sehingga jangan sampai akhirnya nanti merugikan masyarakat. Intinya kita mendukung sehingga mata uang rupiah itu bisa kuat, ya. Karena kebanggaan bangsa Indonesia itu ketika mempunyai mata uang. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.